Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan? Sesuatu yang mencuri kebahagiaan kita sedikit demi sedikit? Di desa terpencil ini, teror semacam itu nyata. Selamat datang di kisah Pak Ruslan, seorang ayah yang harus menghadapi kekuatan jahat demi menyelamatkan putrinya dan seluruh desa. Ini adalah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan pertempuran melawan kegelapan yang tak terlihat. Siapkah kamu mengungkap misteri ini? Bersama Lembar Kelam, ikuti terus, karena kisah ini akan membuat bulu kudukmu meremang. Langit senja di Desa Makmur adalah sebuah lukisan. Goresan warna jingga, nila, dan merah muda terhampar di atas permadani sawah yang menghijau, menciptakan pemandangan yang mampu menenangkan jiwa yang paling gelisah sekalipun. Namun bagi Pak Ruslan, pemandangan terindah di dunia bukanlah langit itu, melainkan tawa renyah yang meledak dari bibir mungil putrinya. Dave, seru Kirana, gadis kecil berusia 7 tahun itu, sambil melompat kegirangan. Tangannya yang mungil berhasil menangkap si kunong-kunang yang terbang rendah. Dengan hati-hati, ia memasukkan cahaya kecil yang berkedip itu ke dalam sebuah toples kaca. Pak Ruslan tersenyum, hatinya menghangat. Ia duduk di pematang sawah, mengawasi satu-satunya harta yang ia miliki di dunia. Setiap gerakan Kirana adalah anugerah. Setiap celotehnya adalah musik. Profesinya sebagai pemandi jenazah di desa seringkali membuatnya berhadapan dengan akhir dari sebuah kehidupan yang justru membuatnya semakin menghargai setiap detik kehidupan yang ia miliki bersama putrinya. Lihat, ayah, punya Kirana sudah ada 5, kata gadis kecil itu sambil berlari menghampirinya, menunjukkan toples kacanya dengan bangga. 5 titik cahaya menari-nari di dalamnya. Masya Allah, cantiknya, puji Pak Ruslan tulus, seperti bintang yang turun dari langit. Ya, nanti Kirana mau taruh di kamar, biar kamar Kirana terang, jawabnya polos. Saat matahari mulai tenggelam sepenuhnya, mereka berjalan pulang beriringan. Kirana melompat-lompat kecil di sampingnya, sementara Pak Ruslan menggandeng tangan mungil itu dengan erat. Toples berisi KUNAN, Ji Kunong, Dayuan Yungken Kirana menjadi lentera kecil yang menerangi jalan setapak mereka yang gelap. Cahaya yang berkedip-kedip itu adalah cerminan dari kehidupan. Pak Ruslan sendiri terang dan penuh arti karena kehadiran Kirana di tengah jalan. Mereka melewati sebuah rumah yang halamannya dipenuhi orang-orang. Terdengar lantunan tahlil yang lirih. Pak Ruslan melambatkan langkahnya, menganggukkan kepala dengan takzim kepada salah seorang bapak yang duduk di teras. Ayah, kenapa di rumah itu ramai sekali? Tanya Kirana. Suaranya berbisik. Pak Ruslan berjongkok, menyejajarkan tingginya dengan sang putri. Ada salah satu tetangga kita yang sudah dipanggil pulang sama Allah. Nak, jawabnya lembut. Tugas ayah dan tetangga yang lain adalah mengantarkan beliau dengan doa supaya perjalanannya tenang. Kirana mengangguk, matanya menunjukkan pemahaman yang melampaui usianya. Ia tahu pekerjaan ayahnya adalah pekerjaan mulia. Setibanya di rumah, rutinitas malam yang penuh kehangatan pun dimulai. Setelah makan malam dan membersihkan diri, Kirana sudah berganti dengan piyama bergambar kelinci. Ia naik ke ranjangnya, memeluk toples KUNAN, Ji Kunong itu, seolah boneka kesayangannya. Pak Ruslan duduk di tepi ranjang, seperti yang selalu ia lakukan setiap malam. Ini adalah bagian favoritnya dalam sehari. Sudah siap? Tanya Pak Ruslan lembut. Kirana mengangguk, matanya mulai sayu. Pak Ruslan pun mulai bersenandung. Bukan lagu anak-anak, melainkan sebuah selawat Nabi dengan nada yang menenangkan. Suaranya yang bariton dan sedikit serak mengalun lembut di dalam kamar sederhana itu. Sholli ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alunan selawat itu adalah lagu pengantar tidur Kirana sejak ia bayi. Baginya, itu adalah melodi paling damai di dunia. Kelopak matanya terasa semakin berat. Ia memandang tarian cahaya di dalam toplesnya, lalu memandang wajah ayahnya yang penuh kasih. Perlahan, ia terlelap dengan senyum damai yang terukir di bibirnya.
Pak Ruslan menyelesaikan selawatnya dengan bisikan. Ia memandangi wajah tidur putrinya selama beberapa saat. Hatinya meluap oleh rasa cinta yang begitu besar hingga terasa sesak. Ia mengecup kening Kirana dengan lembut, lalu mengambil toples kaca itu dari pelukannya yang mulai longgar. Ia meletakkan toples itu di atas meja kecil di samping ranjang. 5 kunang-kunang di dalamnya memancarkan cahaya yang lembut, menyinari wajah tidur Kirana yang polos dan damai. Di dalam keheningan malam itu, Pak Ruslan berdoa dalam hati, sebuah doa sederhana yang selalu sama. Ya Allah, terima kasih atas cahaya ini. Jagalah ia selalu untukku. Ia sama sekali tidak tahu bahwa cahayanya itu akan segera diuji oleh kegelapan yang paling pekat. Ia sama sekali tidak tahu bahwa cahayanya itu akan segera diuji oleh kegelapan yang paling pekat. Dan kegelapan itu datang bukan sebagai badai yang mengamuk, melainkan sebagai keheningan yang mematikan. Hanya 2 hari setelah malam penuh kunang-kunang itu, semuanya berawal dari demam. Kirana, yang kemarin sore masih berlari-larian dengan tawa riangnya, pagi itu terbangun dengan tubuh yang panas dan tatapan yang sayu. Ketenangan Pak Ruslan yang biasanya sekokoh gunung, kini runtuh menjadi kepanikan seorang ayah. Ayah dengan segenap jiwa membacakan doa di setiap helaan napasnya dan mengompres dahinya dengan kain basah sepanjang malam. Namun, panas di tubuh Kirana tak kunjung turun. Menjelang fajar, di dalam keheningan yang mencekam, Kirana memanggilnya dengan suara yang sangat lemah. Ayah. Kirana mengantuk. Tidurlah nak, ayah di sini, bisik Pak Ruslan sambil menggenggam tangan mungil itu. Kirana pun tertidur, namun kali ini dari tidur itu ia tidak pernah bangun lagi. Cahayanya telah padam. Dunia Pak Ruslan hancur lebur. Kabar duka menyebar secepat angin, dan seluruh desa menangis untuknya. Mereka yang sering ia tenangkan dalam duka, kini datang untuk mencoba menenangkan dukanya. Namun, ada satu tugas terakhir yang tak bisa diwakilkan oleh siapapun. Sebuah tradisi yang kini terasa seperti siksaan paling kejam. Sebagai seorang pemandi jenazah, ia harus mengantarkan putrinya sendiri di dalam ruang pemandian yang sama tempat ia telah melayani puluhan orang. Kini terasa seperti ruang penyiksaan. Gayung air, wangi kapur barus, dan lembaran kain putih yang biasanya menjadi alat baktinya kini menjadi saksi bisu dari hatinya yang remuk. Dengan tubuh yang bergetar hebat, ia memulai ritual itu. Setiap siraman air terasa seperti sayatan, dan setiap doa yang coba ia ucapkan pecah menjadi isak tangis yang tak tertahankan di puncak kesedihannya. Saat ia membasuh wajah damai putrinya untuk terakhir kali, tangisnya pecah sepenuhnya. Ia tak sanggup lagi menahan beban itu. Air matanya jatuh deras. Salah satunya menetes tepat di atas punggung tangan Kirana yang kecil dan kaku. Saat itulah keajaiban yang mengerikan terjadi. Tangan mungil yang seharusnya tak lagi bernyawa itu bergerak. Perlahan, tanpa sentakan, jari telunjuknya terangkat dengan gerakan yang lembut, namun pasti. Di tengah isak tangisnya yang tertahan, Pak Ruslan terpaku. Waktu seolah berhenti. Seluruh suara di dunia lenyap. Jari telunjuk kecil itu lurus, menunjuk, bukan menunjuk ke arahnya. Bukan pula ke langit-langit. Jari itu menunjuk lurus ke sebuah sudut ruangan yang gelap dan kosong. Tempat bayangan dari lemari tua berkumpul. Seketika, tangis Pak Ruslan beku di tenggorokannya. Gayung di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi klang yang memekakan telinga. Di tengah keheningan, ia mengikuti arah telunjuk itu, menatap ke sudut gelap. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kekosongan. Namun, ia merasakannya, sebuah hawa dingin yang luar biasa. Dingin yang berbeda dari dinginnya air atau ubin. Ini adalah dingin yang hampa, dingin yang seolah menyedot seluruh kehangatan dan kehidupan dari ruangan itu. Perasaan itu begitu kuat, begitu nyata, hingga bulu kuduknya meremang hebat. Itu adalah tatapan terakhir dari arwah putrinya. Sebuah petunjuk dalam sepersekian detik. Ia mengerti, Kirana tidak sekadar pulang. Ia tidak sekadar sakit. Cahayanya telah direnggut oleh sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan itu. Tangan mungil itu kembali jatuh, terkulai
kembali diam. Momen gaib itu telah berakhir. Namun bagi Pak Ruslan, sebuah kenyataan baru yang mengerikan baru saja dimulai. Ia tidak lagi hanya seorang ayah yang berduka. Ia kini adalah seorang saksi. Ia berdiri kaku. Air mata telah mengering di pipinya, digantikan oleh tatapan kosong penuh kengerian yang terpaku pada sudut gelap itu. Pertanyaan di dalam benaknya bukan lagi, mengapa Tuhan mengambilnya? Melainkan, makhluk apa yang telah merebutnya? Dan pertanyaan mengerikan itu kini menjadi satu-satunya alasan bagi Pak Ruslan untuk terus bernapas. Duka yang meremukkan tulangnya tidak lenyap, namun kini telah menyatu dengan sebuah misi yang dingin dan membara. Mencari keadilan untuk arwah putrinya dan memahami apa yang ada di dalam kegelapan itu. Ia harus tahu agar Kirana bisa benar-benar beristirahat dengan tenang. Setelah pemakaman, rumahnya terasa hampa. Gema tawa Kirana telah hilang. Pak Ruslan mencoba berbicara kepada beberapa tetangga terdekat tentang apa yang ia saksikan tentang tangan kecil yang menunjuk itu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan iba. Mereka menganggapnya sedang berhalusinasi, buah dari duka yang terlalu dalam. Sabar ya, Pak Ruslan, kata mereka sambil menepuk pundaknya. Ikhlas adalah kuncinya. Ia pun berhenti bercerita, sadar bahwa ia sendirian dalam pencarian ini. Setiap hari, ia duduk berjam-jam di ruang pemandian yang kini terasa angker itu, menatap sudut gelap tempat Kirana menunjuk. Ia mencoba merasakan kembali hawa dingin yang menguras kehidupan itu, namun yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Dalam keputusasaannya, ia mulai menyusuri jejak-jejak kenangannya. Ia pergi ke padang rumput di tepi desa saat senja. Tempat itu terasa berbeda. Rumputnya masih sama, langitnya masih sama, namun satu hal yang paling penting telah hilang. Tidak ada satupun KUNA Kunong yang menyala. Padang itu kini gelap dan senyap, seolah cahaya dan kehidupan telah tersedot habis darinya. Kemudian ia mulai memperhatikan sesuatu yang lebih meresahkan. Keheningan desa yang biasanya ramai oleh suara anak-anak yang bermain gobak sodor atau kejar-kejaran, kini linkage. Anak-anak masih ada. Mereka duduk di teras rumah mereka, namun tatapan mereka kosong dan mereka jarang berbicara. Tawa riang yang dulu menjadi musik latar desa makmur kini telah pudar. Pak Ruslan melihat seorang ibu yang mencoba mengajak anaknya bermain, namun si anak hanya menggeleng lemah, lebih memilih untuk duduk diam. Ia melihat sekelompok anak laki-laki yang biasanya tak bisa diam, kini hanya menendeng-nendeng kerikil tanpa semangat. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat pola yang mengerikan. Ini bukan duka biasa yang menular. Ini adalah penyakit spiritual. Sesuatu yang telah merebut cahaya kehidupan dari Kirana. Kini sedang merayap perlahan, meminum keceriaan dari semua anak di desanya. Misinya kini bukan lagi hanya untuk Kirana, tapi untuk menyelamatkan semua cahaya yang tersisa di desa itu. Ia sadar ia tidak bisa melawan ini dengan tangan kosong. Ia butuh pengetahuan, kearifan yang melampaui logika biasa. Pikirannya langsung tertuju pada satu orang, Mbah Karto, sesepuh desa yang tinggal di sebuah gubuk di lereng bukit, yang diyakini masih memegang ilmu dan pengetahuan dari para leluhur dengan tekad baru yang mengatasi rasa dukanya. Pak Ruslan melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Ia berjalan melewati jalanan desa yang terasa muram, melewati anak-anak yang menatapnya dengan pandangan hampa. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekelilingnya ikut berduka dan menahannya. Ia tiba di depan gubuk kayu Mbah Karto yang sederhana, dikelilingi oleh tanaman-tanaman obat yang rimbun. Dari dalam tercium aroma dupa yang menenangkan. Untuk sesaat, ia ragu apakah ia siap mendengar jawaban atas pertanyaannya. Namun, bayangan wajah lesu anak-anak di desa menguatkan hatinya. Ini harus dihentikan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk itu 3 kali. Ketukan itu terdengar begitu keras di tengah keheningan yang merayap, menjadi tanda dimulainya perlawanan terhadap kegelapan.
Ketukan itu terdengar begitu keras di tengah keheningan yang merayap, menjadi tanda dimulainya perlawanan terhadap kegelapan. Namun, perlawanan terhadap kegelapan yang tak kasat mata tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pintu gubuk terbuka dan Mbah Karto dengan matanya yang setenang telaga mempersilakan Pak Ruslan masuk, seolah telah menunggunya di dalam ruangan yang remang-remang. Pak Ruslan menceritakan segalanya. Ia bercerita tentang duka yang menyesakkan, tentang tangan kecil yang menunjuk, tentang tawa yang hilang dari bibir anak-anak desa, dan tentang padang KUNAN Cikunong yang kini gelap gulita. Tidak seperti warga lainnya, Mbah Karto mendengarkan dengan saksama, tanpa tatapan iba atau keraguan. Wajahnya yang keriput berubah menjadi serius. Apa yang kau hadapi ini bukanlah makhluk jahat yang haus nyawa, Ruslan, ujarnya pelan. Ia adalah sesuatu yang lebih kuno. Para leluhur menyebutnya sang peneduh jiwa. Ia tidak membunuh, ia mengosongkan. Ia memakan cahaya kehidupan, tawa, kebahagiaan, harapan putri kecilmu, Kirana. Cahayanya begitu terang, sehingga ia yang pertama kali ditarik. Atipak Ruslan menselos. Namun di sisi lain, ia merasa lega karena akhirnya ada yang percaya. Lalu, bagaimana cara kita melawannya, Mbah? Kegelapan tidak bisa dilawan dengan kegelapan. Ia harus diusir dengan cahaya yang lebih terang, jawab Mbah Karto. Kita akan menyalakan sebuah lentera spiritual. Kita kumpulkan semua warga di masjid malam ini. Kita satukan doa dan harapan kita untuk melindungi anak-anak kita. Insya Allah, gabungan cahaya dari hati orang-orang yang tulus akan cukup untuk membuatnya pergi. Harapan yang telah lama padam di hati Pak Ruslan kini menyala kembali, walau hanya berupa percikan kecil. Malam itu, masjid desa dipenuhi oleh warga yang wajahnya penuh kecemasan. Dipimpin oleh Mbah Karto dan Pak Ruslan, mereka memulai sholat hajat berjemaah, memohon sebuah keajaiban. Kema, doa mereka membumbung, mencoba mengusir hawa dingin yang menyelimuti desa. Namun, saat doa mereka mencapai puncaknya, entitas itu melawan. Lampu-lampu di dalam masjid mulai berkedip-kedip dengan liar. Angin dingin yang entah datang dari mana tiba-tiba berembus kencang, memadamkan beberapa lilin dan membuat halaman kitab suci terbuka sendiri. Suara jemaah yang semula khusyuk kini mulai goyah. Konsentrasi mereka pecah. Gelombang kesedihan dan keputusasaan yang pekat tiba-tiba menyelimuti mereka, membuat setiap lafal doa terasa siosil dan hampa. Harapan mereka goyah, dan di saat itulah sang peneduh menyerang. Kema doa mereka memudar, lalu lenyap, digantikan oleh keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Mbah Karto terduduk lemas di atas sajadahnya. Napasnya tersengal. Tidak cukup, bisiknya lirih, penuh kekalahan. Cahaya kita tidak cukup kuat. Rasa takut kita lebih besar dari harapan kita. Pak Ruslan merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Rencana mereka tidak hanya gagal, tapi seolah memberi makan kekuatan pada kegelapan itu. Ia berlari keluar masjid dan mendapati suasana desa menjadi jauh lebih mencekam. Dari sebuah rumah, terdengar tangisan seorang ibu. Anaknya yang semula hanya lesu, kini jatuh dalam tidur yang sangat lelap dan tak bisa dibangunkan. Ia telah gagal. Ia telah membahayakan semua anak di desa. Di puncak kehancurannya, Mbah Karto menghampirinya, meletakkan tangan ringkihnya di bahu Pak Ruslan. Ada satu cara terakhir, Ruslan, sebuah cara yang sangat berisiko, yang aku harap tidak perlu kita tempuh, kata Mbah Karto dengan suara berat. Pak Ruslan menatapnya dengan mata kosong. Makhluk itu tidak bisa diusir, lanjutnya. Ia harus dipancing, seperti ngengat yang tertarik pada api. Ia akan meninggalkan cahaya lampu-lampu kecil jika ia melihat ada sebuah obor yang menyala begitu terang. Obor? Apa maksudmu, Mbah? Karto menatapnya dalam-dalam dengan sorot mata yang pilu. Seseorang harus menjadi obor itu. Seseorang harus dengan sukarela menawarkan cahayanya yang paling murni dan paling terang untuk memancingnya pergi. Pak Ruslan langsung mengerti. Cahaya paling terang dalam hidupnya, sumber kebahagiaan terbesarnya adalah cintanya pada Kirana, yang kini hanya tersisa dalam bentuk kenangan. Pilihan terakhir yang paling sulit itu
kini terhampar di hadapannya untuk menyelamatkan anak-anak lain, untuk memberi arti pada kepergian putrinya. Ia harus mengorbankan satu-satunya hal yang masih ia miliki dari Kirana, kenangan indah mereka. Ia harus mempertaruhkan ingatannya untuk menjadi umpan bagi kegelapan. Ia menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Air matanya kembali mengalir. Ini adalah ujian cinta seorang ayah yang paling menyakitkan. Dan dalam ujian yang paling menyakitkan itu, cinta seorang ayah tidak mengenal kata menyerah. Pak Ruslan menyeka air matanya. Dan saat ia menatap kembali ke arah Mbah Karto, tatapan matanya tidak lagi kosong. Telah ada keputusan di sana. Sebuah keputusan yang dibuat dari serpihan hatinya yang paling dalam. Ia akan menjadi obor itu. Tanpa banyak kata, ia berbalik dan berjalan. Bukan menuju rumahnya, melainkan menuju padang rumput di tepi desa, tempat di mana tawa Kirana dan cahaya kunang-kunang pernah menari bersama. Setiap langkahnya terasa mantap. Ia tidak lagi berjalan sebagai seorang pria yang kalah, melainkan sebagai seorang ayah yang akan melakukan persembahan terakhirnya. Malam itu, padang rumput terasa lebih gelap dan lebih senyap dari sebelumnya. Tak ada suara jangkrik, tak ada diso angin, seolah seluruh alam menahan napas, menunggu. Pak Ruslan tidak merasa takut. Ia duduk bersila di tengga-tengga padang yang gelap itu, memejamkan matanya dan membiarkan keheningan menyelimutinya. Lalu, ia mulai bersenandung. Bukan doa pengusiran yang penuh amarah, bukan pula ratapan duka yang mengalun dari bibirnya, adalah melodi yang paling ia kenal. Selawat Nabi yang dulu selalu ia nyanyikan untuk Kirana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suaranya bergetar, syarat dengan kesedihan, namun juga penuh dengan keikhlasan. Sambil terus bersenandung, ia membuka gerbang ingatannya yang paling berharga. Ia tidak melawannya, justru ia memanggilnya. Ia memanggil kenangan saat pertama kali menggendong Kirana. Kenangan tawa pertama putrinya yang renyah. Kenenjensa. Jari-jari mungil itu pertama kali menggenggam telunjuknya dengan erat. Ia memanggil kembali sore itu, saat Kirana dengan wajah berbinar berhasil menangkap KUNANJ Kunong pertamanya. Ia rasakan kembali kebahagiaan murni yang meluap di dadanya saat itu. Ia tidak menahannya, ia melepaskannya. Ia persembahkan kebahagiaan itu ke dalam keheningan malam, mengubahnya menjadi sebuah cahaya batin. Saat itulah, satu titik cahaya kecil berkedip di hadapannya. Sikar kunong-kunang. Pak Ruslan terus bernyanyi, kini menawarkan kenangan yang lebih dalam lagi. Ia lepaskan semua tawa, semua pelukan, semua momen-momen kecil yang membangun dunianya. Dan untuk setiap kenangan yang ia relakan, lebih banyak lagi KUNANJ Kunong yang datang, puluhan, ratusan, hingga akhirnya ribuan KUNANJ Kunong mengerubunginya. Terbang berputar-putar, membentuk sebuah pilar cahaya keemasan yang begitu terang dan megah di tengah kegelapan pekat. Ia telah menjadi obor itu dari arah desa. Sebuah gelombang kegelapan yang lebih pekat dari malam itu sendiri mulai merayap. Sang peneduh jiwa yang merasakan kehadiran cahaya yang begitu agung meninggalkan lampu-lampu kecil yang mulai redup di desa. Ia tertarik, terhisap menuju pilar cahaya yang menyilaukan itu. Kegelapan itu mengelilingi pilar cahaya, mencoba menelannya. Namun, cahaya yang lahir dari cinta seorang ayah yang tulus itu tidak meredup. Pak Ruslan terus bernyanyi, suaranya kini mantap dan penuh kekuatan di puncak persembahannya. Saat kegelapan itu nyaris menyentuhnya, ia melihat sesosok bayangan di dalam pilar cahaya itu. Sosak, putrinya berdiri di sana, tidak lagi pucat atau sakit, melainkan utuh dan tersenyum begitu manis. Ia melambaikan tangan kecilnya kepada sang ayah, sebuah lambaian perpisahan yang penuh rasa terima kasih. Itulah imbalannya, kirim untuk jiwa putrinya. Dengan senyum di wajahnya, Pak Ruslan menyelesaikan lagu pengantar tidur terakhirnya. Pilar cahaya kunang-kunang itu, dengan inti kegelapan yang telah terperangkap di dalamnya, naik perlahan dari padang rumput, membumbung tinggi ke langit malam, lalu lenyap tanpa jejak. Hening, padang rumput itu kembali gelap,
Namun kini terasa berbeda. Ini adalah kegelapan malam yang normal, yang damai. Udara tidak lagi terasa dingin dan berat. Di desa, satu persatu anak yang tertidur lelap mulai membuka mata mereka. Kehidupan telah kembali. Pak Ruslan terduduk di atas rumput. Tubuhnya terasa sangat lelah. Jiwanya kosong, namun damai. Ia mungkin telah kehilangan detail kenangannya, namun ia tidak kehilangan esensinya. Ia tidak akan pernah lupa rasa hangat saat menggenggam tangan Kirana, atau suara tawanya yang merdu. Karena cinta tidak bersemayam dalam ingatan, ia bersemayam di dalam hati. Karena cinta tidak bersemayam dalam ingatan, ia bersemayam di dalam hati. Dan hati Pak Ruslan, meskipun telah melewati badai kehilangan yang paling dahsyat, kini terasa penuh oleh kedamaian, oleh keikhlasan, dan oleh pemahaman baru tentang arti pengorbanan. Beberapa minggu berlalu, kehidupan di desa makmur berangsur-angsur pulih. Keheningan yang dulu merayap seperti kabut, kini telah diusir oleh suara yang paling dirindukan. Tawa riang anak-anak. Mereka kembali berlarian di halaman, bermain petak umpet di antara pepohonan. Suara mereka terdengar lebih hidup dan lebih berharga dari sebelumnya. Bunga-bunga di pekarangan warga yang sempat layu, kini kembali mekar dengan warna-warni yang cerah, seolah ikut merayakan kembalinya cahaya kehidupan. Pak Ruslan adalah pribadi yang berbeda. Ia menjadi lebih pendiam, sering terlihat duduk di teras rumahnya, menatap jauh ke hamparan sawah. Warga desa menatapnya dengan rasa hormat dan terima kasih yang tak terucapkan. Mereka tidak tahu detail pengorbanan yang telah ia lakukan, tapi mereka tahu pria itulah yang telah membawa kembali senyum anak-anak mereka. Terkadang saat ia mencoba memanggil wajah Kirana dalam benaknya, gambaran itu terasa sedikit pudar, seperti lukisan cat air yang terkena gerimis. Suara tawa putrinya pun kadang terdengar samar. Ada secuil rasa perih saat itu terjadi. Namun rasa perih itu segera tergantikan oleh gelombang kehangatan yang meluap dari dalam dadanya, perasaan cinta yang utuh dan tak berkurang sedikit pun. Ia sadar, ia tidak perlu mengingat setiap detail untuk bisa terus mencintai. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan rerumputan di makam Kirana, seorang anak laki-laki kecil menghampirinya. Anak itu adalah salah satu yang jatuh dalam tidur lelap malam itu. Tanpa berkata apa-apa, anak itu mengulurkan tangannya yang mungil, memberikan setangkai bunga liar berwarna kuning cerah yang baru ia petik. Pak Ruslan menatap anak itu, lalu menerima bunga tersebut. Ia tersenyum, sebuah senyuman tulus pertama yang kembali menghiasi wajahnya. Dalam tatapan mata anak itu, ia melihat secercah cahaya Kirana. Dalam bunga kuning itu, ia melihat harapan. Ia mengerti sekarang, cintanya pada Kirana tidak hilang, melainkan telah menyebar, menjadi bagian dari cahaya yang melindungi semua anak di desa itu. Malam harinya, ia merasa terpanggil untuk kembali ke padang rumput di tepi desa. Ia berjalan sendirian, hatinya tenang. Ia tiba di sana dan berdiri di tengah kegelapan yang damai. Untuk sesaat, padang itu kosong. Lalu, di hadapannya, satu titik cahaya kecil berkedip. Sikar kunong-kunong, disusul oleh yang kedua, ketiga, dan kemudian puluhan lainnya. Kunang telah kembali. Mereka tidak mengerubunginya seperti malam itu, melainkan terbang bebas, menari-nari di seluruh penjuru padang, mengisi malam dengan cahaya mereka yang lembut dan alami. Kehidupan telah kembali. Cahaya telah menemukan jalannya pulang. Pak Ruslan memandang tarian cahaya itu. Air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata duka atau sakit, melainkan air mata syukur yang damai. Ia telah mengorbankan kenangannya yang paling terang, dan Tuhan menggantinya dengan pemandangan yang membuktikan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Di tengah kerlip cahaya yang tak terhitung jumlahnya, ia menatap ke langit dan berbisik ke angin. Malam, terima kasih, cahayaku. Ia tahu Kirana mendengarnya. Itulah kisah Pak Ruslan, sebuah cerita tentang kegelapan dan pengorbanan. Sekarang giliranmu. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Apakah kamu pernah merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan teorimu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan
kisah-kisah misteri lainnya dari Lembar Kelam. Sampai jumpa di video berikutnya.